Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam kasih kerahman Allah. Kita berjumpa lagi dalam topik 4 Injil dan rahasianya. Kita memasuki sesi ketiga, masih tetap bersama Injil Markus. Secara khusus dalam sesi ini, kita akan belajar tentang makna pemuridan. Apa artinya menjadi murid dari kisah panggilan para murid menurut Injil Markus. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu, kita mulai untuk membaca Injil Markus. Saya duga, kalau saya salah, saya senang. Biasanya kalau saudari-saudara membaca Injil, yang dibaca adalah perikope-perikope tertentu, dan seringkali perikope-perikope tertentu itu dilepaskan dari seluruh skema Injil yang dibaca. Nah, pada perjumpaan yang lalu kita mulai, atau saya mencoba mengajak saudari-saudara sekalian untuk melihat skema garis besar Injil, supaya kalau kita membaca perikope-perikope tertentu di dalam Injil yang kita baca itu, sejauh mungkin kita bisa menempatkannya di dalam kerangka yang luas, yang namanya konteks. Kalau satu perikope dibaca di dalam suatu konteks, biasanya kita menemukan inspirasi baru. Nah, itulah yang kita bicarakan pada percakapan yang lalu. Injil Markus ada 3 kata atau 3 ayat kunci. Yang pertama adalah bab 1 ayat 1, ketika Markus mengatakan kepada pembacanya, inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Namanya Yesus, gelarnya Kristus, dan Anak Allah. Itulah rencana seluruh Injilnya. Bagian pertama berakhir ketika muncul pengakuan Petrus, engkau adalah Kristus. Bagian kedua selesai ketika ada pengakuan iman yang diungkapkan oleh tentara Roma ketika Yesus tergantung di salib. Sungguh orang ini adalah Anak Allah. Dengan demikian ada rencana di depan, ada kesimpulan pertama, ada kesimpulan akhir. Ini nanti masih akan kita dalami bersama-sama sesudah percakapan ini atau sesudahnya. Kita lihat dinamika percakapan kita. Sekarang saya akan menawarkan suatu tema baru masih di dalam Injil Markus. Kalau Yesus yang diperkenalkan itu seperti itu, Yesus adalah Kristus dan Anak Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang seperti itu terhadap murid-muridnya? Maka percakapan ini kita beri judulnya mau diubah seperti apapun, ceritanya adalah menjadi murid Yesus. Nah, untuk mencari isi seperti apakah menjadi murid Yesus itu, kita cari perikope-perikope yang berkaitan dengan menjadi murid itu. Ada banyak teks, hampir semuanya sudah kita kenal, tetapi mau kita baca dan kita dalami bersama-sama. Yang pertama, bagian pertama adalah panggilan para murid Yesus
menurut Markus. Karena seperti sudah kita pelajari, nanti panggilan menurut Lukas, menurut Matius itu bisa berbeda. Sekarang yang kita cari adalah panggilan murid menurut Markus. Teks yang pertama kita temukan pada bab 1 ayat 16 sampai 20. Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Sebetulnya 4 ayat ini menceritakan 2 panggilan yang berbeda dengan susunan yang sama. Kita lihat ya ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini kisah panggilan yang pertama, yang dipanggil adalah Simon dan Andreas. Panggilan yang kedua, kisah panggilan yang kedua, kita temukan pada ayat 18 sampai 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. 2 kisah panggilan yang strukturnya sama. Nah, kita amati beberapa hal yang bisa menjadi bahan perenungan kita. Yang pertama, ketika memanggil murid-murid yang pertama ini, Yesus itu sedang bergerak. Tidak sedang duduk, lalu memanggil murid. Ini konsekuensinya berbeda. Di dalam kisah dikatakan begini, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, itu panggilan yang pertama, ayat 16. Pada ayat 19, panggilan yang kedua, dikatakan, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya. Jadi tidak sama dengan rabi-rabi guru-guru Yahudi, yang tadi saya katakan mengumpulkan murid, datang kepada mereka. Ini Yesus bergerak dan meneruskan perjalanannya. Dan kalau bergerak dan meneruskan perjalanan itu pasti ada tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga sangat menarik, tidak bisa disalah baca, seluruh prakarsa itu ada pada Yesus. Semua prakarsa. Ayat 16, ia melihat. Ayat 17, ia berkata kepada mereka. Jadi yang melihat itu Yesus, bukan murid-murid itu. Kemudian ayat 20, ia memanggil mereka. Prakarsa semua ada pada Yesus. Jadi tidak ada pendaftaran menjadi murid, tidak ada. Ada seorang yang mendaftarkan menjadi murid tetapi tidak diterima. Itu kisah yang dapat kita baca pada Injil Markus bab 5 ayat 14 sampai 20. Kalau dibaca nanti dengan lebih teliti, orang yang sakit, orang yang kerasukan roh jahat itu sesudah disembuhkan, minta izin. Ayat 18, minta izin untuk boleh mengikuti Yesus.
bab 5 ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Jadi tidak ada pendaftaran menjadi murid. Ada yang mendaftarkan satu, tidak diterima. Ini pasti harus ada kesimpulannya. Memang orang yang meminta dan tidak diizinkan itu kemudian diberi tugas dan tugasnya dijalankan dengan baik. Yang berikutnya, tanggapan orang yang dipanggil itu tidak menunggu waktu, serta-merta tanpa mengatakan apapun, mereka ikut. Meninggalkan urusan-urusan sehari-hari mereka. Seperti pola panggilan di dalam kitab suci. Kalau kita ingat panggilan Abraham ketika dipanggil, juga tidak mengatakan apa-apa, artinya tidak membuat diskusi, tidak tawar-menawar, langsung ikut. Satu hal yang menarik juga di dalam kisah kedua panggilan ini, yang ditinggalkan itu semakin berarti. Maksud saya semakin berat tanggung jawabnya. Yang pertama hanya meninggalkan jala. Jala berapa harganya? Kemudian yang ditinggalkan berikutnya adalah perahu. Nah, sudah lebih mahal. Kemudian pada yang terakhir meninggalkan ayahnya dan orang-orang upahan yang mengikuti dia, lalu mengikuti dia. Jadi ada semacam crescendo, jala, perahu, ayah, dan semua pegawainya. Jadi kita melihat dengan sangat jelas di dalam kedua kisah panggilan ini, bahwa Yesus bergerak maju, berjalan menuju tujuan, dan tujuan itu pasti adalah menjalankan kehendak Bapanya sambil memanggil murid-murid untuk mengikutinya. Dan kita semua tahu, mengikuti itu berarti berjalan di belakang. Itu namanya mengikuti, kalau di depan namanya mendahului. Masih ingat suatu ketika dalam percakapan keberapa, saya lupa, kita membandingkan kalimat yang menggambarkan Simon orang Kirene. Menurut Injil Lukas, rumusannya sangat teliti. Salib itu dipanggulnya sambil mengikuti Yesus. Itulah murid. Sementara Simon orang Kirene menurut Markus itu Simon tukang bawa barang. Rumusannya sangat berbeda. Hal berikutnya juga yang menarik adalah menurut konteks panggilan itu. Nah, sekarang konteks mulai berbicara. Kalau kita hanya membaca bab 1 ayat 16-20 ya pesannya sampai segitu. Tetapi kalau kita membaca kisah sebelumnya, lalu kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih kaya. Karena bab 1 ayat 14-15, di dalam ayat-ayat itu diceritakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi kalau kita memperhitungkan itu, lalu panggilan itu isinya jelas. Seperti halnya Yesus memberitakan Injil Allah, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah itu Yesus memanggil murid-muridnya. Artinya dipanggil di dalam rangka itu, tidak di dalam rangka
yang lain. Itu kisah yang pertama, bab 1 ayat 16 sampai 20. Kisah panggilan yang kedua kita temukan pada bab 2 ayat 13 dan 14. Panggilan pemungut cukai. Isinya sama, maksudnya prakarsanya ada pada Yesus, kemudian ada panggilan, ada tanggapan yang segera tanpa kata, dan meninggalkan yang dipegangnya semula, yang menjadi jaminan hidup. Yang khusus di dalam kisah ini adalah yang dipanggil itu Levi. Dan Levi itu adalah pemungut cukai, orang berdosa. Dengan memanggil ini, dengan memanggil Levi, kita bisa mengatakan sebetulnya Yesus itu mau menghilangkan stigma, cap. Levi, pemungut cukai, pastilah orang berdosa. Stigma itu mau dihilangkan. Orang seperti Levi juga pantas untuk menerima panggilan Tuhan, tidak mendaftarkan menjadi murid, tetapi dipanggil untuk menjadi murid. Dan kisah berikutnya, sesudah ayat 14, itu bahkan Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa, bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu muncullah pertikaian pendapat antara Yesus dan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Panggilan yang ketiga, kisah panggilan yang ketiga, Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Kisah panggilan ini khusus, yaitu panggilan 12 rasul. Seperti halnya kisah panggilan, ini adalah satu bentuk sastra ya. Kisah panggilan, seperti halnya perumpamaan, itu termasuk bentuk sastra. Jadi kisah-kisah itu strukturnya sama, hanya detailnya yang berbeda-beda. Ada yang baru di dalam kisah panggilan ini. Yang pertama, ayat 14. Yang dipanggil adalah 12 orang. Tujuan panggilannya, ini baru, ia menetapkan 12 orang, ayat 14, untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, ini hati-hati kalau membaca persetanan di dalam kitab suci, untuk mengusir setan. Mesti dipahami dengan baik. Ini tidak berarti Yesus memberikan lisensi untuk mengusir setan. Tidak. Yang mau dikatakan adalah begini. Sampai saat itu, yang dikerjakan oleh Yesus adalah mewartakan Injil dan mengusir setan. Itu yang dikerjakan Yesus. Jadi ketika ke-12 rasul itu dipanggil untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberi kuasa untuk mengusir setan, maksudnya sekali lagi tidak memberi mereka lisensi mengusir setan, tetapi supaya mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang perlu untuk diperhatikan sekarang adalah ini. Saya ingat ketika saya mengajar dulu dan mengajak para mahasiswa membaca ini, membaca kisah-kisah panggilan. Saya bertanya, murid-murid itu dipanggil untuk apa ya? Jawaban spontan dari hampir setiap tahun saya tanyakan, itu sama. Dipanggil untuk
mewartakan Injil. Itulah membaca pikirannya sendiri, bukan membaca kitab suci. Karena kalau kita kembali pada bab 1 ayat 17 misalnya, panggilan itu berbunyinya begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nomor 1, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada bab 3, panggilannya adalah untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Jadi tergesa-gesa mau memberitakan Injil, saking bersemangatnya. Tapi lalu tidak membaca Injil, yang dibaca adalah pikirannya sendiri. Nanti akan kelihatan, tampak kalau usaha kita menelusuri perjalanan para murid ini benar, tampak bahwa murid-murid itu membalik kedua-duanya. Mestinya dinamika menjadi murid itu adalah mengikuti dan menyertai Yesus, nomor 1, baru kemudian mewartakan Injil dan lain-lainnya. Dan ketika mewartakan Injil itu dilandaskan pada pengalaman mengikuti Yesus dan menyertai dia, lalu pewartaannya itu sangat bermakna. Nah, pewartaan yang sangat bermakna akan membuat para murid itu semakin mengikuti Yesus dan semakin kerasan menyertai Yesus. Dan demikian dinamikanya itu berkembang. 1, 2, kembali ke 1, ke 2. Tetapi kalau mulainya 2, dinamikanya tidak jalan. Dan itu nanti akan kita lihat yang terjadi pada para murid. Ada prakarsa baru yang belum ada sebelumnya. Ayat 16. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon. Namanya Simon, prakarsa Yesus. Simon itu diberi nama Petrus. Memberi nama baru di dalam kitab suci itu mempunyai arti. Kemudian ayat 17, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Memberi nama di dalam kitab suci berarti membaharui kehidupan orang yang bersangkutan. Ayat 19, nama Yudas. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Loh, kok sudah tahu mau mengkhianati kok dipanggil? Pasti cara berpikirnya enggak begitu. Ini sudah mengkhianati tetapi dipanggil, maka ditulisnya mengkhianati Yesus. Pesannya adalah menjadi murid, dipanggil untuk mengikuti Yesus, itu ada kemungkinan gagal. Seperti yang terjadi pada Yudas Iskariot ini. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca kisah-kisah panggilan yang jumlahnya beberapa itu, kita bisa mengambil kesimpulan umum seperti ini. Yang pertama, menjadi murid itu adalah panggilan. Jadi bukan orang yang berusaha mati-matian untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus. Tidak gampang, karena panggilan itu adalah rahmat. Kalau tidak mendapat rahmat, ya tidak bisa mengikuti Yesus. Yang kedua, murid-murid yang dipanggil itu tidak belajar dari buku, tetapi mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus, untuk tinggal bersama dengan Yesus. Kalau mau lebih konkret, mengamat-amati cara berbicaranya seperti apa.
model komunikasinya dengan orang-orang yang mengikuti dia bagaimana? Apakah dia berjalan terus? Atau kadang-kadang berhenti supaya orang yang menyapa dia mendapat perhatian. Jadi mengikuti, hidup bersama-sama dengan Yesus, belajar mewarisi nilai-nilai kehidupan. Mewarisi. Yang ketiga, murid-murid yang dipanggil itu serta-merta segera meninggalkan apapun yang mereka anggap penting sebelumnya. Dan ada crescendo. Ada nada semakin naik. Semakin merasa gembira mengikuti Yesus, semakin rela untuk meninggalkan apapun yang semula dianggap penting untuk dirinya. Tadi sudah kita lihat. Yang berikutnya lagi, sebagai murid, mereka dipanggil untuk hidup bersama dengan Yesus tanpa tembok pemisah. Jadi ketika menjadi murid Yesus, tidak ada lagi yang namanya tembok-tembok pemisah. Kamu dari suku apa, kamu dari latar belakang apa, pekerjaanmu dulu apa. Kelihatannya gampang. Tetapi bagi kita semua tahu, itu semua sama sekali tidak gampang. Merobohkan tembok-tembok pemisah yang bukan hanya membedakan, tetapi seringkali perbedaan itu memisahkan. Nah, murid-murid Yesus dipanggil untuk merobohkan tembok-tembok yang membeda-bedakan, apalagi yang memisahkan. Dan yang terakhir, ingat, panggilan menjadi murid tidak menjamin kesetiaan. Panggilan menjadi murid selalu ada kemungkinan gagal. Itu kalau kita membaca kisah-kisah panggilan. Langkah berikutnya, tadi itu teks-teks yang berkaitan dengan panggilan para murid. Sekarang satu teks yang berisi perutusan. Tadi itu kan baru dipanggil, belum sungguh-sungguh diutus. Perutusan para murid itu baru diceritakan pada Injil Markus bab 6 ayat 6b sampai 13. Itu perutusan para murid. Nah, sebelum diutus, murid-murid yang dipanggil itu diapakan? Disiapkan. Mana persiapan yang diberikan oleh Yesus, gurunya, terhadap murid-muridnya? Ya tadi itu, menerima pengajaran dan hidup bersama. Menerima pengajarannya di mana? Banyak. Yang pasti kita ingat adalah Yesus mengajar dalam perumpamaan. Bab 4 ayat 1 sampai 34. Dipanggil, kemudian disiapkan dengan pengajaran. Bukan hanya disiapkan dengan pengajaran, tetapi juga melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu bab 4 ayat 35 sampai bab 6. Jadi, sabda dan karya itu semua mempunyai fungsi formatif bagi murid-murid. Membentuk, mendidik murid-murid itu. Apa yang terjadi ketika Yesus mengajar murid-muridnya, mengajak mereka untuk melihat apa yang dikerjakannya? Bab 6 ayat 1 sampai 6a, dalam kitab suci kita diberi judul Yesus ditolak di Nazaret. Reaksi terhadap Yesus itu berubah dengan sangat cepat, sekurang-kurangnya menurut kisah ini.
di mana itu diceritakan bab 6 ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Tuh, reaksi takjub. Tetapi pada ayat berikutnya, ayat 3, reaksi takjub itu berubah total. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Itu kisah sampai bab 6 ayat 6. Ayat 6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sampai di situ, Yesus semula, reaksi terhadap Yesus itu semula takjub, tiba-tiba berubah menolak dia. Nah, sekarang konteks mempunyai pesan. Murid-murid yang 12 itu diutus tidak ketika Yesus itu membuat takjub orang banyak, tetapi ketika orang banyak mulai menolak Yesus. Lain ya, kalau ini kita baca, Yesus mengutus 12 murid tanpa konteks, yang kita baca hanya begini, mereka diutus dan nanti lapor perutusannya berhasil. Tetapi kalau kita baca dari depan, konteks menempatkan suatu perikope di dalam suatu rangkaian peristiwa, ceritanya berbeda. Markus menampilkan perutusan para murid tidak ketika Yesus membuat takjub orang banyak, tetapi ke-12 rasul itu diutus ketika Yesus mulai ditolak oleh orang banyak. Risikonya tidak sama. Apa yang terjadi sesudah itu? Perutusan dijalankan. Tadi itu mewartakan Injil dengan mengusir setan, dan perutusan itu dilaporkan oleh ke-12 rasul pada bab 6 ayat 30. Pada bab 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka lakukan, kerjakan, dan ajarkan. Dengan bangga, ke-12 rasul itu menceritakan kepada Yesus. Nah, ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Di rupa-rupanya ada yang tidak beres dengan ayat 30 itu. Ke-12 rasul bersemangat melaporkan, Yesus tidak, kamu hebat, enggak begitu. Mari kita menyingkir sebentar. Mereka diajak untuk berpikir lagi. Nah, satu pertanyaan yang bisa muncul, tidak harus, perutusan ke-12 rasul itu hanya diberikan satu kali ini. Kalau kita baca Injil Markus, perutusan itu tidak diberikan lagi. Mengapa? Lah kan boleh bertanya. Datanya seperti ini, murid diutus hanya sekali, tidak ada perutusan lagi. Sebagai seorang pembaca kisah, saya boleh bertanya, mestinya kalau mereka berhasil mengusir setan dan sebagainya, diutus lagi. Nyatanya tidak ada perutusan berikut yang diberikan
oleh Yesus kepada para murid ini. Mengapa? Nah, saya juga tidak tahu. Sekarang masuk ke wilayah tafsir. Wilayah tafsir. Tadi saya garis bawahi kata, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka. Padahal logika Injil itu tidak seperti itu. Mestinya yang diperintahkan Yesus kepada mereka, bukan yang mereka kerjakan. Yesusnya udah hilang. Yang mengutus sudah tidak disebut lagi. Kalau mau konsekuen, ya, tapi ini mengubah kitab suci. Kita berandai-andai saja. Kalau mau konsekuen dengan perutusan tadi, mereka dipanggil untuk menyertai dan kemudian diutus. Ini mestinya laporannya, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang Yesus perintahkan kepada mereka. Nah, ini masih pegangannya pada Yesus yang memerintah. Ini Yesusnya sudah tidak ada lagi. Kuncinya, rupa-rupanya ada di situ. Mereka sudah meninggalkan dinamika tadi, menyertai, diutus. Perutusan dijalankan baik, semakin menyertai. Semakin menyertai, perutusan dijalankan lebih baik lagi. Ini menyertainya Yesusnya sudah dilupakan. Mereka menjadi murid-murid yang tanda petik sombong karena merasa mengerjakan semuanya itu tidak sebagai perintah Yesus, tetapi sebagai proyek mereka sendiri. Langkah berikutnya. Nah, murid-murid ini kan sebetulnya belum berhasil dididik ya. Langkah berikutnya adalah pendidikan atas, tadi itu pendidikan menengah yang belum menuntut banyak hal, itu pun mereka belum paham. Sekarang pendidikannya lebih sulit lagi pada bagian kedua Injil Markus, mulai bab 8 sampai selesai. Ada 3 teks yang baik kita pelajari, yang memuat yang disebut nubuat sengsara. Ini adalah pendidikan tingkat tinggi, menjadi murid yang lebih setia kepada cita-cita yang memanggil. Nah, apakah berhasil apa tidak, nanti kita lihat. Yang pertama, bab 8, ayat 27 sampai dengan bab 9 ayat 1. Ini teks-teks yang sangat penting di dalam Injil Markus. Sampai sekarang kita sudah melihat bahwa menjadi murid itu mungkin saja menjadi pengkhianat. Mungkin saja menjadi murid-murid yang salah didik. Sudah kita lihat. Pendidikan yang berikutnya lebih besar, lebih berat. Kita mulai lihat, silahkan melihat kisahnya, bab 8 ayat 27. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jadi Yesus mulai ingin menunjukkan siapa jati diri sebenarnya. Maka yang ditanyakan pendapat orang. Ternyata pendapat orang semuanya salah. Ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Salah semua. Jadi sekian lama Yesus menyatakan diri dalam sabda dan karya,
tidak ditangkap. Lalu berikutnya, langkah berikutnya adalah ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Kata Petrus, engkau adalah Mesias. Jawabannya benar. Menurut kata, benar. Jadi kalau menurut ujian-ujian sekarang itu pilihan ganda, jawabannya benar ini. Tinggal A atau B atau C. C Mesias, kurung C. Tetapi kalau jawabannya itu harus diuraikan di dalam karangan, jawabannya salah. Itulah sebabnya pada ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Dilarang. Karena apa? Yaitu jawabannya hanya pilihan ganda itu. Tidak tahu isinya apa. Dan ternyata itu dijelaskan pada ayat 32. Nah, Yesus mengatakan, ayat 31, Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kuncinya ada di sini, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini kesalahannya. Para murid diajak untuk berpikir sesuai dengan pikiran Allah, sesuai dengan jati diri Yesus, tetapi tetap saja mereka berpikir dengan cara yang dipikirkan oleh manusia. Ini kuncinya ada di situ, kesenjangan, jarak antara para murid yang dipanggil dan Yesus adalah cara yang seperti itu. Nah, istimewanya adalah ini. Ketika murid-murid yang diwakili oleh Petrus itu masih tetap saja berpikir dengan pikiran manusia, Yesus melanjutkan pengajarannya. Yesus melanjutkan pendidikannya. Tidak mengatakan, kamu bodoh semua, dah tidak ikut saya saja. Enggak. Tapi diteruskan. Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Pengajaran yang baru. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti. Nah, dengan demikian, kata-kata ini, menyangkal diri dan memikul salib, itu mengisi kisah panggilan. Panggilannya kan, ikutlah aku. Nah, mengikuti itu artinya apa? Berjalan di belakang, tidak di depan. Berjalan di belakang itu artinya apa? Ya ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Dengan catatan, kalau hanya memikul salib saja itu kok seolah-olah kita ini tidak normal ya. Ingin susah, ingin menderita. Enggak. Jangan pernah dimengerti seperti itu. Karena nubuat sengsara Yesus itu tidak pernah selesai berhenti pada sengsara, tidak pernah. Kalau hanya sampai di situ, wah susah mengikutinya. Nah, akhir dari nubuat sengsara
adalah ayat 31, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, ini yang memberikan harapan, ini yang memberikan makna pada salib. Jadi, kalau hanya pada salib, tidak usah aja ikut Yesus. Tetapi masalahnya, atau bukan, harapannya adalah sesudah salib ada kebangkitan. Teks yang kedua, pendidikan atas bagi para murid. Jadi kembalinya murid belum ngerti juga. Bab 9 ayat 30 sampai 37. Ini nubuat sengsara yang kedua yang diikuti dengan pengajaran baru. Modelnya sama. Diajar, tidak ngerti, diajar lagi. Kita lihat nubuat sengsaranya. Ayat 31. Dibaca ayat 30, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebabnya apa? Ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Di pengajaran ini khusus untuk murid-murid yang 12 rasul itu. Lingkaran pertama Yesus. Diberi pelajaran yang mendasar. Pelajarannya apa? Anak manusia akan diserahkan dan selanjutnya. Ini pelajaran mendasar. Dan sama, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Wafat, bangkit. Apa reaksi para murid? Ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. 2 hal. Tidak mengerti. Jadi sudah dididik dengan cara yang begitu intensif, hebat, tidak juga mengerti. Mereka masih berpikir hanya dengan cara berpikir manusia. Dan yang kedua, namun segan menanyakannya kepadanya. Tidak siap mengerti, tidak mau mengerti. Kalau tidak mengerti lalu bertanya, nah itu mau mengerti. Tetapi namun segan menanyakannya kepadanya, sudah tidak mengerti, masih ditambah tidak mau mengerti. Bahasa Jawanya ndablek. Bebal. Maaf, kok mau pakai kata-kata seperti itu, saya ikut emosi jadinya. Padahal termasuk orang-orang yang tidak mengerti itu. Ketidakmengertian itu masih ditambah lagi. Jadi kan tidak mengerti, tidak mau mengerti. Lalu masih ditambah dengan kisah ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu percakapkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, malu, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdengarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Di kesenjangan jarak psikologis, jarak rohani itu jauh sekali. Pikiran Allah, pikiran manusia, yang satu bicara tentang penderitaan, yang lain bicara mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Yang istimewa, yang membutuhkan penafsiran adalah ini. Ayat 36 sampai dengan ayat 37. Sesudah mengatakan jika seorang ingin menjadi yang terakhir, terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, yang menarik adalah kenapa sesudah itu Yesus pada ayat 36
Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang sedang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Ini maksudnya apa? Kalau dibaca sekali sepintas, kelihatannya kata-kata itu di luar konteks. Kok baru saja bicara mengenai yang terbesar, kok tiba-tiba menyambut anak? Silahkan memperhatikan kata menyambut itu sampai 4 kali dipakai di dalam kisah itu. Yang mau disampaikan pesannya kira-kira adalah begini. Di dalam ayat-ayat ini, Yesus mengatakan ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi kalau Yesus memanggil murid-murid, mengajak mereka mengikuti, harapannya supaya murid-murid itu menyambut Yesus seperti halnya Yesus menyambut Bapaknya. Yesus kan selalu taat kepada Bapaknya, mengikuti kehendaknya, mengerti seutuh-utuhnya kehendak Bapa. Nah, murid-murid ini dididik sampai sekarang tidak ngerti. Maka anak kecil ini dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan itu. Mestinya kalian yang saya panggil untuk mengikuti saya, itu ya tahu pikiran saya. Seperti saya mengerti sepenuhnya kehendak Bapa. Teks yang ketiga, bab 10, ayat 32 sampai berapa? 45. Ini adalah nubuat sengsara yang ketiga. Ada beberapa hal yang istimewa di dalam kisah ini. Yang pertama adalah murid-murid, kalau dibaca dengan teliti, itu ditaruh di depan, ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Nah, murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Yang ditekankan adalah situasi batin para murid itu. Sedang menuju Yerusalem, keadaan mereka takut dan cemas. Sementara Yesus berada di depan. Ada kontras antara Yesus yang berjalan di depan menuju Yerusalem dan murid-murid yang takut dan cemas. Kembali lagi, ada jarak rohani, ada jarak psikologis antara Yesus dan murid-murid. Tetapi juga ada tegangan di dalam diri para murid. Dari satu pihak mengikuti Yesus, dari lain pihak takut dan cemas, tetapi tetap berjalan. Dalam keadaan seperti itu, Yesus memberikan kekuatan seperti yang dua nubuat sengsara yang berikutnya, ayat 34, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Dalam keadaan cemas dan takut itu. Nah, apa yang terjadi berikutnya, kembali lagi ditunjukkan oleh Markus dengan sengaja. Untuk memberikan gambar murid-murid itu seperti apa, ditunjukkan oleh Markus bahwa ternyata murid-murid itu juga belum bergerak maju
dari titik awal tetap saja tidak mengerti. Nah, ketidakmengertian itu diceritakan pada ayat 35 sampai 37. Ketika Yesus bicara tentang sengsara, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri." Ini orang-orang yang diberi nama khusus oleh Yesus. Simon menjadi Petrus, kedua orang ini namanya Boanerges. Tapi justru Petrus yang diberi perhatian khusus, Yakobus dan Yohanes yang diberi perhatian khusus ini pun tidak paham. Murid-murid pertama, istimewa, tidak paham. Kembali lagi yang menarik adalah Yesus tidak meninggalkan mereka karena ada pengajaran baru lagi pada ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Dan selanjutnya. Ketidaktahuan ini masih ditambah, bukan hanya Yakobus dan Yohanes yang tidak tahu, bukan hanya Petrus yang disebut iblis. Kita baca ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kok marah? Ya iya, kedudukan yang paling penting sudah dipesan oleh kedua orang itu. Mereka juga mau, tapi sudah tidak kebagian kan. Jadi marahnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena jatahnya sudah diambil. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak lelah mengajar mereka. Ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi." Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Jadi, tidaklah demikian di antara kamu. Kembali lagi, cara berpikir manusia dan cara berpikir lain. Cara berpikir Yesus, cara merasa Yesus, karena dia menyambut Bapa yang mengutusnya. Sementara murid-murid diajak untuk menyambut Yesus, tetapi belum mampu. Itu pengajaran tingkat berikutnya, tingkat lanjut. Apa yang terjadi? Kita pendek saja, nanti diulangi dalam percakapan sesudah ini. Apa yang terjadi sesudah itu? Sesudah pengajaran yang peringkat berikutnya itu, rupanya tidak berhasil juga. Ada kisah perjamuan terakhir yang juga menarik. Bab 14 ayat 12 sampai 25. Itu kisah perjamuan malam yang terakhir, yang menurut Markus adalah perjamuan Paskah. Apa yang terjadi di sini? Ada suatu kontras yang sangat tajam. Perjamuan malam terakhir adalah perjamuan kasih. Inilah tubuhku, inilah darahku. Itu intinya. Jadi peristiwa yang mengungkapkan, melambangkan apa yang dilakukan oleh Yesus pada akhirnya, memberikan hidupnya demi keselamatan manusia. Nah, di dalam cerita itu ternyata juga kita lihat
macam-macam hal yang tidak sesuai dengan seluruh suasana yang seharusnya ada di situ. Mari kita lihat beberapa ayat. Bab 14 ayat 18. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Silahkan membayangkan, di dalam suatu perayaan kasih, ada kata-kata seperti ini. Sedang merasakan kebaikan Tuhan, tiba-tiba ada yang mengganggu. Ini di antara kita ada yang mengkhianati. Kan rusak semua acara itu. Tapi itulah yang terjadi. Ayat 19, maka sedihlah hati mereka. Nah, tentu saja. Kemudian ayat 21. Ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Tetapi yang penting juga untuk diperhatikan adalah, yang perlu diperhatikan adalah kata-kata ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Jadi ini bukan kecelakaan, melainkan suatu yang sesuai dengan rencana Allah. Bab 14 ayat 37. Ini mewartai perjamuan terakhir. Sesudah perjamuan terakhir yang diwarnai oleh pengkhianatan itu dan nubuat Petrus yang akan menyangkal Yesus, ini pada ayat 27, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Lalu Petrus mengatakan dengan gagah berani, "Biarpun mereka semua tergoncang, aku tidak." Nubuat penyangkalan Petrus menyusul, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pengkhianatan Yudas, penyangkalan Petrus. Nah, ketiga murid yang istimewa itu kemudian diajak ke Taman Getsemani. Kita semua tahu kisahnya. 3 lingkaran utama ini, bukan hanya lingkaran pertama, tapi lingkaran utama. Petrus, Yakobus, Yohanes. Diajak untuk menyaksikan penderitaan Yesus. Tapi ayat 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Nih, diajak tapi malah tidur. Nanti kalau kita membaca kisah ini di dalam Injil Lukas, ceritanya lain. Lukas menambah, mereka tidur karena duka cita. Biasanya kalau duka cita kan tidak tidur. Tetapi untuk menyelamatkan nama baik murid-murid itu, mereka tidur karena duka cita. Tapi ini tidak ada duka citanya. Saya ingat satu drama sengsara Yesus sampai ke adegan ini. Lalu Yesus dalam drama itu bertanya kepada pemeran 3 murid ini dengan mengutip kata-kata ini, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Itu lalu yang menjadi Petrus itu omong di luar teks. "Iya, Tuhan, saya tidur karena tidak ada snacknya," katanya. Itu spontan.
kisah sengsara menjadi kayak begitu. Tapi ya itulah yang sering terjadi ketika semuanya menjadi spontan. Dan yang terakhir adalah bab berapa? Yesus ditangkap, bab 14 ayat 50 dan 51. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Itulah akhir dari panggilan murid, pendidikan tingkat pertama, pendidikan tingkat lanjut, semuanya gagal. Berakhir murid-murid melarikan diri. Tidak ada satupun yang tinggal. Bahkan, nah ini nanti menjadi pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Bahkan sesudah Yesus bangkit, menurut Injil Markus, itu menurut ilmu tafsir, Injil Markus itu selesai pada bab 16 ayat 8. Kita semua tahu kisah kebangkitan. Sesudah Yesus dikuburkan, bab 16, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome memberi rempah-rempah. Lalu ada malaikat yang menampakkan diri, menjelaskan apa yang terjadi pada bab 16 ayat 7. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ini perintah supaya perempuan-perempuan itu pergi ke Galilea memberitahu Petrus dan kawan-kawan. Apa yang dikatakan berikutnya? Lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Injil Markus berhenti di situ. Menurut ilmu tafsir, yang lain-lain itu soal lain lagi. Ini soal teks. Tetapi menurut Injil Markus yang paling asli, kisahnya berhenti di sini. Jadi Kristus yang bangkit pun yang minta kepada ketiga perempuan itu untuk mewartakan kebangkitan, tidak menjalankan tugasnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi Injil Markus itu tidak berakhir dengan akhir yang menggembirakan, tetapi berakhir dengan akhiran yang menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang mau kita simpan, dan siapa tahu nanti suatu ketika kita bisa menemukan jawabannya, mungkin dalam percakapan kita yang berikutnya. Makasih. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penutup sesi ketiga tentang kisah pemuridan dalam Injil Markus. Ternyata bahwa setiap pribadi para murid dipanggil Yesus dengan dinamikanya masing-masing. Sama juga seperti saya dan Anda pasti punya kisah panggilan menjadi murid Yesus. Tujuannya satu, yaitu tetap setia mengikutinya. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi malam minggu depan, masih tetap bersama tentang Injil Markus. Tuhan memberkati.